Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Di sini sebelum saya memaparkan dan menjelaskan tugas satu mata kuliah Pancasila. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kobi. NIM saya 0552498857. Nah, saya dari UPBJJ UT Pontianak. Di sini saya mengambil prodi teknologi pendidikan. Nah, judul pada tugas ini saya mengambil yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yaitu awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa tahapan dalam penjelasan ini. Nah, saya langsung saja tahapan pertama yaitu awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Nah, pada masa itu kemerdekaan itu pada awal kemerdekaan Pancasila itu pertama kali ditetapkan itu pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PKI atau PPKI. Rumusan Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada periode ini bangsa Indonesia itu sangat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini dalam upaya Belanda untuk kembali berkuasa kembali. Nah, di sini Pancasila itu berfungsi sebagai ideologi pemersatu bangsa dan panduan dasar dalam membangun negara yang baru berdiri ini. Intinya pada masa itu ialah penegasan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Selanjutnya tadi tahapan pertama, sekarang tahapan kedua. Di sini tentang masa Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, setelah konferensi Medan Indonesia itu berubah menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat, yaitu yang dikenal dengan singkatan RIS. Meskipun bentuk negaranya berubah, Pancasila tetaplah dipertahankan sebagai negara dalam konstitusi RIS. Periode ini berlangsung sangat singkat, namun menunjukkan bahwasannya Pancasila ini menjadi dasar yang sangat dipegang meskipun formatnya kenegaraan yang sangat berubah. Inti pada masa ini yaitu Pancasila tetap menjadi dasar negara meskipun Indonesia berstatus federal. Begitu. Sekarang tahapan ketiga yaitu tentang masa demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, pada masa ini atau periode ini ditandai dengan sistem pemerintah parlementer. Maksudnya ialah pergantian kabinet terjadi sangat sering sehingga stabilitas politik itu lemah. Karena apa? Karena konstitusinya dibentuk untuk merumuskan undang-undang yang baru, tetapi terjadi perdebatan keras mengenai dasar negara ini antara kelompok yang mendukung Pancasila dan negara yang mengusulkan dasar Islam. Nah, ketidakstabilan politik ini membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada masa itu. Nah, membubarkan konstitusinya dengan kembali memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Sekaligus menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada masa inilah perdebatan dasar negara itu menegaskan kembali Pancasila melalui Dekret Presiden tadi. Sekarang tahapan yang keempat yaitu masa demokrasi terpimpin. Ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1956. Pada masa ini juga Presiden Soekarno menerapkan bahwasanya sistem demokrasi terpimpin Pancasila ditafsirkan secara bebas dan sering digunakan untuk legitimasi kekuasaan Soekarno.
kekuasaan. Soekarno di sini menguasai konsep naskom, nasionalisme, agama, dan komunisme pada masa itu. Nah, sebagai penerapan Pancasila, namun hal ini menimbulkan konflik ideologi dan memicu keter atau memicu ketegangan politik yang berujung pada peristiwa G30S atau PKI pada tahun 1965. Inti pada masa ini yaitu Pancasila itu ditafsirkan secara politis atau munculnya konflik ideologi. Nah, seperti itu. Tahapan kelima yaitu masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998 ya, 1998 kalau nggak salah. Nah, setelah tumbangnya Soekarno tadi, Presiden Soeharto lah yang membangun pemerintah Orde Baru ini dengan memprogram utama penegasan dan membina Pancasila. Nah, setelah itu dibuat, diterapkanlah program P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Dan kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi dan partai politik Undang-Undang 1985. Namun, di balik itu, Pancasila sering dijadikan alat untuk mengontrol kehidupan politik dan membiarkan pemerintah otoriter. Nah, itu stabilnya otoriter. Terus stabilnya politik tercapai, tetapi kebebasan demokrasi itu dibatasi. Itu. Nah, inti pada masa ini, pada masa Orde Baru ini, yaitu Pancasila itu diinstitusikan secara formal, namun digunakan untuk legalitas legitimasi kekuasaan otoriter. Seperti itu. Yang terakhir yaitu era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Nah, setelah runtuhnya panjang dari rezim Orde Baru tadi, nah Indonesia inilah memasuki era reformasi yang menekankan demokrasi, HAM, dan kebebasan politik. Nah, Pancasila dikembalikan pada posisinya semula, yaitu sebagai ideologi terbuka, bukan alat politik. Gitu. Bukan alat politik, dibuka kembali, bukan dijadikan sebagai alat politik. Nah, program ini indoktrinasi dihentikan asas tunggalnya Pancasila dicabut dan dilakukan reformasi sistem politik seperti itu. Nah, dalam era ini juga Pancasila dikembalikan menjadi pedoman nilai bangsa, toleransi, bersatu, dan keadilan sosial. Pemerintah juga membentuk BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, untuk apa? Untuk menguatkan implementasi Pancasila sebagai kehidupan berbangsa. Seperti itu. BPIP itu yaitu Badan Pembinaan Ideologi itu Pancasila. Gunanya untuk mengimplementasikan Pancasila itu sebagai kehidupan berbangsa. Nah, inti pada tahapan ini yaitu Pancasila itu direvitalisasikan sebagai dasar demokrasi dan bangsa yang inklusif. Seperti itu. Nah, kesimpulannya yaitu Pancasila itu sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi sekarang telah mengalami dinamika pemaknaan dan penerapan sesuai konteks politik dan sosial bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, pada awal kemerdekaan itu Pancasila ditegakkan sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa dalam menghadapi ancaman kolonialisme. Namun, pada masa RIS, meskipun bentuk negara berubah menjadi federal, Pancasila tetap mempertahankan sebagai fondasi negara. Seperti itu. Meskipun era demokrasi parlementer, Pancasila menjadi objek perdebatan politik hingga akhirnya ditegaskan kembali melalui Dekret Presiden 1959. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila itu ditafsirkan sebagai objek dan pemerintah digunakan untuk kepentingan politik melalui konsep daskom. Itu.
pada periode Orde Baru, Pancasila itu diinstitusionalisasikan secara formal melalui pembinaan ideologis. Namun di sisi lain dijadikanlah alat legitimasi kekuasaan otoriter dan pengendalian politik. Memasuki era reformasi, Pancasila dikembalikan sebagai ideologi terbuka lagi dan demokratis, berfungsi sebagai pedoman moral kebangsaan dalam menghadapi tantangan global, radikalisme, dan politik identitas. Seperti itu. Sedikit menyeluruh tentang pembahasan saya tadi, perjalanan sejarah menunjuknya bahwa Pancasila itu merupakan ideologi yang adiktif. Kenapa? Karena mampu bertahan menghadapi perubahan zaman dan tetap menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pengalaman Pancasila sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan karakteristik pemerintah pada setiap periode sejarah. Tentang apa? Tentang yang dibahas tadi, tentang beberapa periode tadi. Nah, tantangan kedepannya adalah memastikan Pancasila tidak hanya menjadi simbol saja, seperti itu, tetapi juga nilai yang dihayati dan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Mungkin hanya ini dapat saya jelaskan mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan ini. Semoga ini menjadi awal berkembangnya saya dalam menyampaikan tugas. Mohon maaf Ibu apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.